Tiana Li. Yuying, sudah lebih baik? Apakah aku sudah tidur lama sekali? Aku pikir aku tidak akan pernah melihatmu lagi. Anak bodoh, tidak apa-apa, tidak apa-apa. Kenapa kamu bicara bodoh? Ini salah ibu. Ibu akhir-akhir ini mengabaikanmu. Ini salah ibu. Kamu baik-baik saja. Kamu baik-baik saja. Ibu. Ayah. Aku ingin pulang. Yuying, ayah akan membawamu pulang. Kita pulang ya. Aku sangat rindu. Kembali ke rumah kita, sangat ingin makan masakan ibu. Bertiga, berbincang-bincang dengan gembira. Anak perempuan. Kita pulang. Sisyong, nanti tanya dokter. Kalau Yuying baik-baik saja, kita akan membawanya pulang. Kembali ke rumah. Ibu akan memasak makanan kesukaanmu. Ibu akan memasak semuanya untukmu. Masak banyak, ya? Makanan yang kamu suka sejak kecil, ibu akan memasak semuanya untukmu. Tidak apa-apa. Ini baru keluarga. Ini yang seharusnya. Tidak boleh aku ganggu gambar kebahagiaan keluarga. Datang. Cari aku untuk melihat kembang api. Saat kembang api pertama mekar, aku yang menemanimu melihatnya. Ingat di Bukit Tresor. Kamu pernah menyalakan kembang api untukku? Sangat indah. Itu adalah kembang api paling spektakuler yang pernah aku lihat. Meski singkat, meski tujuannya bukan untukku, tapi dalam hidup ini
bisa memiliki cahaya seperti itu sekali saja. Sudah cukup menghangatkanku. Saudara baik. Seumur hidup. Sekarang, aku akan menggunakan coklat keduaku. Keinginan keduaku adalah tolong tinggalkan aku. Sangat melelahkan. Sebenarnya, selama bersama kamu, aku merasa sangat lelah. Kamu masih ingat malam ulang tahunku di sini? Kamu pernah berjanji padaku, apapun keinginanku, kamu akan memenuhinya. Kamu masih ingat janji itu? Kenapa kamu membuat keputusan seperti ini? Tidak boleh. Kamu masih ingat saat Yuying mengalami kecelakaan? Aku pernah bertanya padamu. Aku bilang, jika aku tidak pernah ke Shenzhen, bagaimana hidup kita akan berbeda? Dulu aku tidak punya jawaban. Tapi sekarang, aku punya kesempatan untuk memilih lagi. Sekarang ada orang yang bersedia di Amerika membiayai aku membuka restoran coklat. Aku memutuskan untuk menerimanya. Kamu akan mendoakan aku, kan? Aku tidak bisa. Duan Tianle, lupakan aku. Setia kepada Yuying. Jalankan bisnis keluarga dengan baik. Ini harapanku. Dan juga yang kedua. Janji coklat kedua. Jangan sia-siakan janji ini. Lupakan aku dan hidup dengan baik. Baru tidak sia-sia. Duan Tianle yang benar-benar aku cintai. Selamat tinggal. Song Guan, jangan pergi, tinggallah bersamaku. Kamu lupa dengan kata-katamu? Selama ada cinta di hati kita, semua kesulitan akan teratasi. Apakah tidak ada tempat yang disebut selamanya? Aku mencintaimu. Kaitkan jari.
maju. Duan Tianwei. Coklat pertama. Kamu tahu apa isi coklat ini? Aku akan memberitahumu diam-diam. Itu adalah keberanian. Coklat dengan isi keberanian ini unik. Seperti artimu bagiku. Benar-benar tidak menyangka. Jadi, sebelum Duan Tianle mengenal Zhong Kuan-Kuan di masa depan, sudah menerima hadiah dari Zhong Kuan-Kuan. Jadi untukku, apapun rintangan yang kamu hadapi, tolong tetap semangat. Ya. Coklat isi yang kedua ini, itu melambangkan harapanku. Jangan sia-siakan harapanku. Jangan ingkari janji yang pernah kamu ucapkan pada coklat ini. Setelah melupakanku, hiduplah dengan jujur. Jadilah orang yang berani, baru tidak sia-sia. Duan Tianle yang pernah kucintai sepenuh hati. Jangan sia-siakan harapanku. Jangan ingkari janji yang pernah kamu ucapkan pada coklat ini. Kembalikan padaku. Apakah ada rahasia yang tidak terjangkau? Aku mencintaimu. Cepat lari. Sarapan hari ini cukup mewah ya. Iya, kenapa hari ini Mama menyiapkan? Semuanya coklat.
Selamat pagi. Hai, Coba rasakan hasil karyaku. Kuan-Kuan, ini semua buatanmu? Boleh juga. Kalau dipikir-pikir, sejak datang ke rumah kita, kalian sepertinya belum pernah mencoba dessert coklat buatanku. Hari ini coba rasakan hasil karyaku. Baik, duduklah. Sini. Aku coba ya, baik. Coba yang ini. Gimana? Enak? Bagus, sangat enak. Dengan keahlian seperti ini, di masa depan apapun yang terjadi, kalian percaya aku akan baik-baik saja, kan? Kuan-Kuan, maksudmu apa? Aku berencana kembali ke Amerika. Kuan-Kuan. Ini masalah besar. Kenapa kamu tidak berdiskusi dulu dengan orang tua? Kuan-Kuan, apakah akhir-akhir ini kita sangat sibuk selalu merawat Yuing, sehingga mengabaikanmu? Itukah sebabnya? Bukan. Saya sudah bukan anak kecil lagi. Saya sangat berterima kasih kepada kalian. Terima kasih telah membuat saya percaya bahwa saya sangat bahagia di dunia ini. Saya memiliki 2 pasang ayah dan ibu yang sangat mencintai saya. Mereka semua mencintai saya dengan sepenuh hati. Dengan harta karun seperti ini, kemanapun saya pergi di masa depan, saya akan menjadi orang yang bahagia. Jadi, saya baik-baik saja. Kasih sayang kalian berikanlah kepada Yuying. Kemanapun saya pergi di masa depan, saya akan selalu menjadi putri kalian. Ini adalah ikatan keluarga yang mengalir dalam darah saya, yang tidak akan pernah berubah. Jika kalian merindukan saya atau ada waktu luang di masa depan, kalian bisa datang mengunjungi saya kapan saja. Saya dan ayah saya akan selalu menyambut kalian. Baik. Ayah. Ibu. Tiket pesawatmu, saya sudah memesankannya untukmu. Dan, kontrak kerjasama juga sudah saya tentukan atas namamu. Selain itu, ada kabar baik lagi, yaitu tokomu di Amerika. Sudah saya pastikan. Benar. Kamu sangat hebat. Sayangnya, sehebat apapun saya, tidak bisa membuatmu tersenyum dari hati. Bagaimana saya tidak tersenyum dari hati? Apakah kamu benar-benar memutuskan untuk melepaskannya? Jika kamu menyesal sekarang, masih ada waktu. Bukankah kamu yang bilang, hidup tidak boleh menyesal? Saya, sejak datang ke Shenzhen, dari Zhongguancun, menjadi putri keluarga Ruan. Tidakkah kamu merasa semua ini seperti petualangan indah dalam cerita dongeng? Kamu tidak memiliki masa kecil, kamu tidak tahu. Petualangan ini, apakah mengalami tornado? Atau pengalaman lainnya? Akhirnya hanya pulang ke rumah adalah satu-satunya jalan. Jadi pilihan saya pasti benar, saya tidak menyesal.
Kuan-kuan. Coklatmu, saya tidak menerimanya. Kamu bawa kembali. Saya tidak akan membiarkanmu meninggalkan saya. Hadiah yang sudah diberikan. Sama seperti kata-kata yang sudah diucapkan, tidak bisa ditarik kembali. Apa yang harus kukatakan padamu? Sudah kukatakan dengan jelas saat kembang api berakhir. Kamu seharusnya tidak datang. Tapi aku tidak bisa memberikan jawaban. Kamu sampai sekarang belum menjawabku. Kenapa kita tidak bisa bersama selamanya? Kita sudah melalui begitu banyak, katakan padaku kenapa. Kenapa? Ingat, itu selamanya. Yuying, ketika kamu membaca surat ini, aku sudah berada di pesawat yang akan pergi. Aku tidak pernah berpikir Tuhan akan memberiku seorang adik. Dan jelas sekali, aku juga bukan kakak yang baik. Benar kan? Tidak peduli kapan kita bertemu lagi di masa depan. Aku hanya berharap saat kita bertemu lagi, kita akan merasakan kerinduan yang sudah lama terpendam. Maaf. Izinkan aku pergi dengan egois. Ayah dan ibu, serahkan padamu untuk merawat mereka. Tianlei juga. Tolong terima coklat ini. Ini mewakili doaku. Mewakili janji Tianlei. Di dalamnya ada isian ajaib untuk permintaan. Aku mohon padamu dan Tianlei harus bersama dengan baik. Kuan-kuan. Rencana promosi La Keviuan harus diperkuat. Progres Fantasy Island juga harus dikejar. Tentang keraguan dari luar tentang badai di dalam Duan. Kita harus membuktikan dengan tindakan bahwa Duan adalah merek emas di dunia arsitektur. Semua yang hadir di sini adalah pimpinan Duan. Aku harap di pertemuan berikutnya, semua bisa menulis rencana lengkap, selain mencari desainer baru. Aku harap semua berpikir, bagaimana kita bisa memenangkan kepercayaan konsumen pada kita. Ada masalah? Tidak ada? Kalau tidak ada, rapat selesai. Sekretaris Qin, atur rapat untukku, sore ini aku akan pergi.
Ibu, akhir-akhir ini kesehatanmu tidak baik, sebaiknya istirahat di rumah. Rapat rutin perusahaan seperti ini, apakah ibu tidak percaya padaku? Nak, kamu berubah. Sejak kakek memintamu untuk mulai mengambil alih, aku tidak pernah membayangkan kamu akan menjadi seorang ketua direksi yang teratur seperti hari ini. Ibu, apakah kamu tidak percaya padaku? Tanggung jawab selalu menjadi harapan aku dan kakek untukmu. Tapi ada beberapa hal. Ibu pikir kamu harus mengikuti jalan hatimu sendiri. Terus berkembang seperti ini. Hatimu akan lebih terbuka. Ibu, kapan kamu menjadi seorang filsuf? Dulu, aku selalu mencoba mengubah cintamu. Banyak hal yang terjadi selama ini. Ibu akhirnya mengerti. Sebenarnya, hati tidak bisa dikendalikan. Anakku, ikuti hatimu. Apa yang harus dilepaskan dan apa yang harus dipertahankan, kamu yang paling tahu. Jangan sampai menyesal. Baik. Semangat. Ayo. Hebat, toko coklat kebahagiaan akhirnya dibuka. Dingin sekali. Tapi terinfeksi Zhongguan. Energi dan kehangatan yang tak terkalahkan. Aku pikir aku tidak akan merasa dingin saat aku pergi. Kamu bilang kamu akan pergi? Apa maksudnya? Toko ini sudah berhasil dibuka. Aku juga harus pergi. Bukankah kita akan menjalankan toko ini bersama? Aku mungkin tidak punya kekuatan lagi. Aku tidak punya kekuatan untuk melihat Song Kuan bahagia tanpa tersentuh. Tidak punya kekuatan untuk melihat Kuan tersenyum tanpa tergoda. Tidak bisa melihat Song Kuan menangis tanpa menghibur. Jadi tugas tahap ini sudah selesai. Hari ini adalah upacara kelulusanku. Kamu tidak perlu khawatir. Orang sepertiku akan sangat diminati. Di toko ini ada kamu dan Paman Song. Pasti akan mendapatkan hasil yang baik. Menangis apa? Lagi pula, apa yang pernah kamu miliki? Adalah keindahan yang menyedihkan. Cinta seperti ini adalah yang aku pandang rendah. Ingat, kamu dan Tianlei jangan sampai memiliki penyesalan seperti ini. Mengerti? Semoga kamu bahagia. Ada celah keamanan di file ini. Aku mau bicara dengan penanggung jawab. Nanti antar aku pulang dulu, baru anterin balik ke kantor. Ibu, pulang dan istirahat lebih awal ya. Tianlu, lihat kamu tiap hari begadang sampai larut malam. Gini terus badan kuat nggak? Bu. Halo.
Aku siap kapan aja. Rapat sama manajer Zhang, aku yang akan handle sendiri. Nanti tolong jadwalin makan siang sama direktur Chen ya. Bikin lunch meeting. Waktunya kamu atur aja. Sekarang kamu jadi workaholic banget sih. Aku jadi ngerasa aneh. Bukannya ibu yang pengen aku jadi kayak gini? Lagi pula sibuk itu justru bagus. Perusahaan makin berkembang, aku juga makin senang. Kalau memang begitu ya bagus. Tapi jangan pakai kerjaan buat lupakan seseorang. Kalau cuma buat itu, meski perusahaan berkembang pesat, tetap aja nggak ada artinya buat kamu. Bu, kenapa aku harus lupakan seseorang? Tianle, jangan memaksakan diri terus. Masa sih? Aku nggak maksa kok. Sekarang aku ada supir, ada asisten. Jadwal harian selalu padat. Tenang aja, aku baik-baik aja kok. Maksud ibu, hal yang mustahil dicapai. Jangan dipaksa. Kayak melupakan seseorang. Kalau susah, ya jangan dipaksakan. Bu, orang itu sudah jadi masa lalu. Biarkan saja berlalu, aku sudah ikhlas. Ini persiapan khusus buat Yuing. Penampilan spesial. Cantik banget. Awalnya aku mau nembak dia. Pas kembang api pertama dinyalain. Tapi sekarang, Kembang api pertama yang mekar, kita nonton bareng. asik juga nonton kembang api berdua. Kalau sendirian kan sepi. Iya, sepi kalau sendirian. Kuan-kuan coklat dah matang. Cepetan dikirim. Tianle, ada alasan khusus aku ajak kamu ke sini. Sebenarnya, aku mau cari kembali Ruan Yuing yang dulu. Kamu yang dulu terpesona padaku, pasti tidak akan tertarik lagi padaku. Bahkan jika kita bersama, kita tidak akan bahagia. Yuing, Aku tidak sampai bodoh menggunakan ketidakberuntungan ini. Untuk menjasai Raza Erika pada Kuan-Kuan. Yang benar-benar bodoh adalah Kuan-Kuan. Dia pikir apa yang bisa dia lakukan, aku tidak bisa. Dia benar-benar bodoh, sampai membuatku tersentuh. Ruan Yuing yang dulu, terhadap segala hal, selalu ingin memiliki akhir yang bahagia. Bahkan jika prosesnya tidak sempurna, cerita dongeng. Bukankah seharusnya berakhir seperti itu? Saat Kuan-Kuan meninggalkan Shenzhen itu, dia memberikanku sepotong coklat harapan. Ruan Yuing yang selalu sombong itu, bagaimana bisa tidak tahu balas budi? ini adalah Coklat harapan ini, aku ingin kamu mengembalikannya pada Kuan-Kuan. Dan kamu juga seharusnya kembali pada Kuan-Kuan. Karena kamu selalu mencintai Kuan-Kuan. Sepertinya semuanya kembali seperti dulu. Sederhana, bahagia, dan tanpa beban. Benar kan, Ayah? Ayah. Kalau ngantuk, tidur di kamar saja, jangan di sini. Kebiasaan lama.
memang semuanya kembali seperti dulu. Kamu ingat tidak, saat kita mengalami salju pertama? Kita berdua seharusnya memiliki hari peringatan kita sendiri. Mari kita tetapkan hari peringatan itu pada hari salju pertama. Setiap tahun kita akan kembali ke sana. Rasa bersalah karena mengambil sesuatu yang bukan milikmu hanya bisa diatasi dengan melepaskannya. Ketua, selamat datang kembali. Halo semua, aku kembali. Lihat, lihat. Kuang-kuang kita walk to Castle Lucas sekali. Iya, dan Ying juga. Dia juga sangat cantik. Saat itu, kamu dan aku. Kita semua akhirnya berkumpul kembali. Apa maksudmu sebenarnya? Maksudku yaitu, Zhongguan, aku akan memberitahumu. Kalau kamu sampai umur 80 tahun belum menikah, aku akan menikahimu. Bagaimana? Beresiko saja kau menikahiku di usia 60 tahun. Kenapa tidak suruh aku menikahimu sekarang juga? Baiklah, aku setuju. Aku selalu berpikir selama ada cinta di antara kita, tidak ada kesulitan yang tak bisa diatasi. Hari ini baru kusadari, ternyata semua hanya salah pahamku. Turun salju Zhongguan turun salju. Dengan tegas menolak cinta orang lain. Tapi di sana meratapi diri sendiri. Sepertinya telapak tangan pelupa yang telah lama hilang dan pil cinta 5 langkah.
akan muncul kembali untuk menyembuhkan dunia. Kau bagaimana kau tiba-tiba muncul? Karena kau bilang ingat itu selamanya. Tapi aku tidak terima. Justru karena tidak terima jadi aku lupa semua. Untuk melupakan orang yang tidak penting, aku bisa langsung lupa. Tapi untuk melupakanmu, aku harus lupakan diriku dulu. Kau datang. Bukannya kau janji padaku akan merawat Yuing dengan baik. Karena dia tidak mau hadiahmu. Dia tidak mau coklat. Juga tidak mau Duan Tianle. Jadi aku harus mencarimu ke seluruh dunia. Lalu memaksaku padamu. Izinkan aku mengucapkan permintaan ketiga. Kuharap kita bisa di tempat pertama bertemu. Kembali bersama. Boleh. Boleh tidak? Ini Coklat. Nanti bahkan jika kau tersesat ingat saja rasanya. Bisa temukan jalan menuju kebahagiaan. kini akhirnya ku mengerti. Coklat terakhir ini, namanya kebahagiaan, adalah milikku. Coklat kebahagiaanku kau. Cepat bawa pulang putri ini ke kastilmu. Aku akan beri kau tim basket. Tim basket. Aku pertimbangkan dulu, kau masih pertimbangkan. Bagaimana caranya? Jangan lari berhenti. Tak bisa kejar, tak bisa kejar. Kamu berhenti. Gak bisa nyampe, gak bisa nyampe. Gak bisa nyampe berhenti. Gak ada uang yang gak ada uang. Stop kartu saya, stop kartu saya. Gak ada uang, gak ada uang. Aku kasih tahu kamu stop kartu saya. Aku tetap bisa bertahan hidup di sini. Lihat apa sih ada yang bagus dilihat. Barusan dengar kamu ngomong sendiri pakai bahasa Mandarin. Kamu orang Tiongkok ya? Iya, kenapa? Aku juga.
Terus, Kita semua saudara, ambil aja uang kecil ini. Aku tahu hidup di negeri orang gak mudah. Tapi kamu punya tangan dan kaki, asal ada kemauan. Pasti bisa dapat kerjaan yang bagus. Ambil aja. Beli makan, cari kerjaan yang bagus. Semangat. Ngapain? Mbak, penampilan saya yang mana? Bikin kamu mikir saya gelandangan. Rambut, muka, baju, ngomong sendiri, udah. Kamu observasinya detail banget, kenapa nggak jadi detektif aja? Kasih tahu nggak perlu kamu kasihan. Aku tahu pria sejati, nggak enak terima bantuan orang. Kita semua saudara, ngapain ribet sama hal kecil? Aku memang nggak punya banyak uang. Tapi aku punya prinsip, bapakku ngajarin. Harus suka menolong orang. Nggak usah terima kasih. Bapakmu ngajarin, jangan sembarangan kasih uang ke orang asing. Kasih tahu, aku nggak butuh belas kasihanmu, ngerti nggak? Ngerti bahasa Mandarin nggak? Ambil lagi. Lucu banget. Nggak mau ya udah, aku kasih tahu, Nenis nggak memalukan. Malu ngakuin, nggak memperbaiki kesalahan hidup. Itu yang paling menyedihkan, bapakku juga bilang gitu. Orang apa sih? Hari ini udah sial, malah ketemu orang gila. Yao Heng, kamu coba-coba matiin telepon lagi. Demi langit dan bumi. Barusan aku ditakut-takutin dan diinterogasi sama ibumu. Aku kasih tahu sesuatu ya. Teleponku nggak bisa kamu telepon lagi. Teleponku udah disita sama ibumu. Kamu gak ngasih tahu aku di sini kan? Bercanda apa? Aku kayak gitu ya. Terus keadaan ibuku sekarang gimana? Ibumu masih serius. Aku nggak pernah lihat ibumu ketawa. Tapi hari ini kayaknya dia ada beban pikiran. Aku bilang kamu harus bantu aku, kartu kredit dan kartu ATM-ku. Semua udah dibukukan sama aku. Kamu harus cari cara nyelamatin aku. Cuman Nailametinia, aku transfer uang ke kamu, terus mamaku tahu. Lalu aku ditarik lagi. Ini bukan solusi yang bagus. Iya juga, kita gak boleh ambil risiko. Ya itu dia. Aku bilang, apa perlu segitunya? Ini cuma perjodohan kok. Kenapa harus bikin diri sendiri sengsara? Ini masalah prinsip, oke? Aku baru lulus. Masih banyak waktu muda buat dihabiskan. Walaupun Duan Tianle gak punya kemampuan apa-apa. Setidaknya aku harus bisa memutuskan soal cinta sendiri. Oke, soal ini, aku dukung kamu 100%. Kamu terus aja ngelanglang buang. Semoga selamat, sampai jumpa. Pak Direktur, saya ingatkan, besok mereka akan umumkan hasil tender pelabuhan Shekou, tempatnya di gedung penyelenggara. Oke, pidato kemenangan sudah siap? Sudah siap, sesuai permintaan Anda, tidak hanya menegaskan otoritas Duan di industri, tapi juga memproyeksikan masa depan Duan. Saya yakin pasti bisa menghilangkan bayangan penurunan kinerja. Bagus, kamu pergi saja. Pak Direktur, kami baru terima undangan dari perusahaan Yuanyo. Mereka mengundang Duan untuk hadir di acara perayaan besok. Perayaan? Perayaan APA? Ada beberapa rumor di luar yang bilang, perusahaan Yuanyo punya peluang besar menang tender. Tentu saja, ini cuma rumor. Gak ada nilai referensinya. Lucu, perusahaan kecil yang gak dikenal. Berani menantang Duan. Tender pelabuhan Shekou adalah proyek yang diincar banyak orang di industri. Semua orang tahu ini proyek menguntungkan. Gak mungkin jatuh ke tangan mereka. Gak apa-apa, kamu balas saja. Untuk perayaan yang mereka siapkan untuk Duan. Saya sangat berterima kasih dan akan hadir tepat waktu. Oak?
Sayang, bangun dan ganti baju. Penggan, Bulletin. Jam berapa ini bangun? Mobil Aceng sudah parkir di depan. Cepat bangun, kita pergi ke kantor bersama. Bu, aku bisa gak pergi? Penggan, Penggan, Penggan. Chani. Walaupun secara formal, kita menemani Tante Yunmei ke acara ini, tapi kamu harus manfaatkan kesempatan ini. Nanti, aku mau semua orang lihat. Siapa sebenarnya orang paling terkenal di keluarga Duan? Mungkin, setelah kasus keluarga Duan selesai, kamu juga bisa ikut serta dan mengambil tanggung jawab besar. Bu, katanya kakakku akan segera kembali. Menurutku, biarkan dia yang menangani kasus ini. Bagus kan? Menurutmu? Apa yang kamu bicarakan ini omong kosong. Kakak Tianle tidak ada. Kamu jadi tidak tahu harus maju. Apa kamu pikun atau gimana? Kakak sudah pergi bertahun-tahun, aku juga tidak lihat kamu maju. Sekarang malah begini. Ayah bahkan tidak memberi kita kesempatan untuk ikut kompetisi. Posisi cabang perusahaan kita begitu rendah. Itu semua karena kamu tidak mampu. Pikun. Gen siapa yang kamu warisi ini? Apakah ada rumah yang mau disewakan di sini? Katanya mau disewakan ke orang Cina. Kenapa kamu lihat kartu saya? Bilang saja, saya tidak butuh belas kasihanmu. Gelandangan, kamu punya tangan dan kaki, asal ada kemauan. Pasti bisa menemukan pekerjaan yang baik. Akhirnya ketemu kamu, hari ini benar-benar berkat kamu. Apa? Kamu pagi tadi bicara sangat bagus. Saya malu mengakui, tidak memperbaiki kesalahan saya. Itulah yang paling menyedihkan. Sekarang saya sudah siap. Lihat, apakah ini terlihat baru? Apa kamu datang untuk bikin masalah? Sekarang adalah saat paling sadar dalam hidup saya. Tentu saja saya tidak datang untuk bikin masalah, saya datang untuk menyewa rumah. Saya mau masuk lihat dulu. Benar-benar mau menyewa rumah? Tentu saja, komunikasi bahasa saya sangat lancar. Tampan dan berwibawa, ditambah lagi saya ini pria. Lebih sempurna dari pemeran utama drama. Saya tidak mengerti, kenapa kamu masih meragukan saya? Banyak hal yang masih harus saya ragukan. Pertama, apakah pakaianmu ini hasil curian? Tentu saja tidak, di dalam koper ini. Semua pakaian bermerek. Hanya ada yang tidak kamu bayangkan, mau saya buka koper dan tunjukkan padamu. Apa yang kamu pakai tidak ada hubungannya dengan saya. Pertanyaan kedua, kenapa pagi tadi berpura-pura jadi pengemis? Apa pekerjaanmu? Saya pakai ini seperti pengemis? Tidak sih. Orang seperti saya yang melakukan hal besar. Pekerjaan atau status apapun. Bagi saya hanya sebuah belenggu. Mengerti? Benar juga ya. Tapi kalau tidak punya pekerjaan, bagaimana kamu bayar sewa? Ini bukan tempat penampungan pengangguran, oke? Tolong kamu pergi. Saya. Pergi. Tunggu sebentar. Sepertinya saya harus bicara. Saya jujur memberitahumu. Sebenarnya saya adalah ahli bela diri. Saya adalah penerus generasi ke-68 dari sekolah Huashan. Karena dunia ini penuh dengan kesulitan dan hati manusia yang jahat. Guru saya mengirim saya ke negeri asing untuk melatih ilmu bela diri yang luar biasa. Saya telah berkeliling dunia dan menemukan bahwa ini adalah tempat yang indah dengan orang-orang hebat. Pagi ini, saya memukuli telepon umum di jalan. Hampir menjadi gila, untung kamu muncul tepat waktu dan menyelamatkan saya. Kalau tidak, saya pasti sudah mati sekarang. Mudah mencari harta tak ternilai, sulit mencari penyewa yang baik, saya percaya semua ini adalah takdir terbaik.
Takdir, guru. Kamu pikir saya bodoh? Berani-beraninya kamu membuat cerita palsu. Sebenarnya saya. Bergulinglah sapi kecil, pergi sejauh mungkin. Sebenarnya saya. Orang seperti kamu masih berani menyebut diri ahli bela diri. Bahkan tidak bisa menahan tendangan saya jika dunia ini diselamatkan oleh murid-murid malas seperti kamu. Lebih baik dong Panggubai menguasai dunia ini. Kamu mengganggu saya karena saya Tionghoa perantauan, belum pernah nonton Swordsman ya? Pergi. Saya bilang, kamu ini tidak punya rasa simpati. Masih bilang punya rasa kasih sayang. Apa ayahmu tidak pernah mengajarimu untuk suka menolong orang? Kenapa pagi tadi kamu bicara begitu baik? Munafik. Teman palsu. Sekarang miskin juga tidak sampai menyewakan rumah ke orang gila. Benar, Song Kuan. Keputusanmu benar sekali. Kamu bukan tidak punya rasa kasih sayang. Karena di rumahmu sudah ada ayah yang merepotkan. Kenapa harus mencari masalah lagi, kan? Benar. Hanya ada sedikit nasi. Baguslah, bisa buat diet. Ayah, makan. Ayah. Nomor yang Anda hubungi sedang tidak aktif. Saya malam ini tidak mungkin tidur di sini, kan? Tidak apa-apa, saya tidak takut dingin di musim dingin. Tidur. Tidur. Om. Om, Anda baik-baik saja, Om? Selamat, selamat, selamat. Anda bisa bicara bahasa Mandarin? Saya sudah minum habis. Kalah judi, antar saya pulang. Pak, saya tidak tahu rumah Anda di mana. Bagaimana saya bisa mengantar Anda pulang? Saya tidak tahu. Pak, hari ini saya sudah cukup sial. Anda tidur di sini saja semalam. Anda hanya bisa berharap yang terbaik. Antar saya pulang. Saya bagian lain adalah tipe orang yang tidak mau menolong orang dalam kesulitan. Tapi di mana kantor polisi? Bawa orang dulu. Ada orang? Ada orang. Ayah.
Ayah, kenapa kamu minum lagi? Ayah. Bukan kamu. Minum air, saya tidak mau berbaring, pelan-pelan. Saya benar-benar tidak sengaja berbohong, bukan? Saya tidak akan berjudi lagi. Tahu saja. Halo. Kamu ngapain di luar? Apakah saya harus masuk, memberi kamu kesempatan kedua? Mengusir saya keluar? Hari ini. Terima kasih ya. Sama-sama. Saya hanya ingin melihat apakah ayahmu baik-baik saja. Saya tidak seperti beberapa orang yang bilang sesama harus saling membantu. Tapi saat kritis, apa yang dilakukan? Saya pergi. Kamu benar-benar tidak punya tempat tinggal. Lalu, Kamu punya uang untuk bayar sewa? tidak. Terkejut? Mungkin sekarang saya sangat miskin. Saya juga tidak pernah berpikir dalam hidup saya. Akan ada saatnya saya tidak punya uang sama sekali, tapi di tubuh saya masih banyak harta tak ternilai, seperti ketampanan saya. Kesukaan saya, keberanian saya, semua itu ada. Sampai jumpa. Tunggu sebentar. Kalau kamu kasihan sama aku, nggak perlu. Bahkan kalau aku tidur di jalanan, aku nggak mau minta-minta sama siapapun. Hidup aku yang atur. Beneran? Aku masih mikir, cuaca dingin begini, mau menampung kamu sebentar. Boleh nampung kamu, tapi mulai besok. Semua urusan di toko, kamu harus bagi sama aku. Ya pasti nggak masalah, tapi... Kamu bilang semua urusan di toko, maksudnya apa?